Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, mari memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Desember 2023. Untuk memberikan kita kekuatan agar pada satu hari ini kita beroleh kekuatan yang dari Tuhan untuk melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kita dalam satu hari ini. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, yang senantiasa memberkati dan mengasihi kami umat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau berserah diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini yang akan membekali kami dan memperlengkapi kami Tuhan untuk dapat melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau juga telah memberkati kami untuk melewati malam yang gelap. Untuk pada satu hari ini juga, berkat-Mu juga selalu ada, senantiasa di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 48 ayat 10. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Dalam bahasa Batak dikatakan, idama, nungahu papitaho, alai dada songon perak, ikon di bagasan, pamurunan ni pardangolan au mangujiho. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yehuda adalah umat yang mengaku mengenal Allah yang benar, berseru dan berdoa menyebut namanya. Tetapi sesungguhnya mereka menolak kebenaran firman Tuhan dan ketetapan hukum-hukumnya. Mereka tidak bersedia hidup benar dan memilih untuk kompromi dengan dosa. Melakukan segala kewajiban ritual keagamaan, namun mereka tidak mencintai Allah dengan tulus, sehingga Allah menyebut mereka sebagai pemberontak.
Jika umat Allah itu tidak setia, mengapa Allah masih tetap setia? Allah tetap setia karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan setia kepada janji-janjinya. Ia tidak memusnahkan umatnya itu, namun menguduskan mereka melalui proses penderitaan di dalam dapur kesengsaraan, melalui pembuangan di Babel, supaya mereka belajar untuk bergantung kepada Allah dan bertobat dari pemberontakan mereka. Allah adalah setia. Ia tidak meninggalkan umatnya karena pemberontakan mereka. Namun justru Allah menyertai mereka dalam penderitaan dan memurnikan mereka. Dan Tuhan Allah juga berjanji akan menyediakan berkat-berkat yang melimpah. Dan ketika masa pengujian itu sudah selesai, Allah akan mengeluarkan mereka dari tempat perbudakan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Sering sekali kita kurang memahami maksud baik Tuhan di dalam hidup kita. Dan kadang berharap segala sesuatu boleh berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi tidak bersedia menjalani ujian dan pemurnian. Kita berharap untuk memiliki kehidupan yang sepenuhnya damai tanpa adanya malapetaka dalam hidup, atau dalam hidup orang-orang yang kita kasihi. Kita ingin semuanya berjalan lancar dan kita boleh menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Allah memakai panas dalam hidup, yaitu cobaan dan penderitaan, untuk menyadarkan kita akan hal-hal yang dapat menghalangi kita dekat dengan Tuhan. Dan kalau boleh kita melihat, ada 3 penyebab dari penderitaan itu. Yang pertama, karena melakukan kesalahan, maka penderitaan itu datang. Yang kedua, karena melakukan yang benar, sehingga kita menderita. Dan yang ketiga, karena sebab yang tidak kita ketahui dengan pasti, seperti yang dialami oleh Ayub. Ada banyak orang Kristen memberontak saat masuk dalam proses ini, karena tidak tahan diuji dan memilih untuk keluar dari proses pemurnian Tuhan. Untuk itu diperlukan kerendahan hati dan penundukan diri untuk kita dapat menyelesaikan proses ujian pemurnian dan pembersihan karakter diri. Jika berhasil dan menang, hidup kita akan timbul layaknya emas yang bersinar. Dan Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan itu adalah sebagai alat baginya untuk menjadikan kita lebih dewasa di dalam Dia dan juga di dalam iman. Maka setiap orang percaya harus terlebih dahulu dia masuk ke dalam dapur kesengsaraan, supaya sifat-sifat lama kita hilang, dan orang yang sudah mengalami pemurnian dari Tuhan, hidupnya pasti tidak akan sama lagi. Hati dan pikirannya akan selalu mengarah kepada Tuhan. Untuk itu jangan heran ketika penderitaan itu datang. Tetapi selidikilah penyebab dari penderitaan yang kita alami. Kalau itu karena kesalahan, maka bertobatlah. Maka Tuhan akan segera memulihkan kita. Tetapi apabila karena kebenaran dan sebab yang tidak kita ketahui, bersukacitalah. Sebab Tuhan berjanji akan menyertai kita.
Allah adalah setia. Dan Dia mau agar kita selalu hidup dalam kebenaran dan beribadah kepadanya dengan setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami atas firman-Mu pada saat ini yang menyapa kami dan menguatkan kami ketika kami mengalami penderitaan, cobaan, kesengsaraan, agar pikiran kami boleh dibaharui untuk dapat melihat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami atas kehendak Tuhan. Dan ketika kami menghadapi penderitaan, kesengsaraan, itu juga sebagai cara Tuhan untuk menempah kami menjadi umat Tuhan yang lebih setia dan yang lebih lagi untuk selalu mau beribadah dan juga turut akan aturan firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, agar kehidupan kami, karakter kami boleh menjadi lebih baik lagi yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, bimbinglah kami melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, mengajari kami untuk dapat bersikap dengan baik, bertutur kata dengan baik, yang memuliakan nama Tuhan, sehingga ada banyak orang yang bersuka cita dan juga memperoleh kedamaian di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam satu hari ini, agar kami tidak mengandalkan kekuatan ego kami, pikiran kami, untuk dapat melakukan seluruh aktivitas kami dan juga apapun yang kami pikirkan. Tetapi Tuhanlah yang selalu turut campur dalam setiap apa yang kami pergumulkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan. Supaya semuanya itu beroleh berkat dalam hidup kami dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami menyampaikan kepada kita semua, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.